Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu ada dalam perlindungan Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali dalam acara Good News pada hari ini. Dan Good News hari ini bertemakan setia kepada perkara-perkara kecil. Saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10 dan 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kesetiaan Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaan dalam bahasa Ibraninya adalah emunah, yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru adalah dengan makna kata pistos, yang artinya dapat dipercaya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menghendaki kita setia kepada perkara-perkara kecil, karena perkara-perkara kecil itu mengandung rahasia besar di kemudian hari yang akan kita lakukan, yang Tuhan percayakan itu perkara-perkara yang besar. Bagaimana agar kita tetap setia dalam perkara kecil? Ada 3 rahasia yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, jangan remehkan sesuatu hal yang kecil. Betapa seringkali hal yang kecil kita anggap remeh, bahkan kita pandang sebelah mata dan kita tidak menghargainya. Tetapi Tuhan berkata, kita harus setia kepada perkara kecil, dan Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang keempat ayat 31 dan ayat yang ke-32, di sana dikatakan kerajaan surga itu diumpamakan seperti biji sesawi, yaitu biji yang paling kecil, benih yang paling kecil. Tapi tatkala dia jatuh di tanah dan dia mulai bertunas dan bertumbuh dan mengeluarkan carang-carangnya, maka dikatakan di sana burung-burung pun bisa bersarang di atas pohon itu. Jangan anggap remeh sesuatu hal yang kecil. Tatkala murid-murid mengusir anak-anak kecil yang datang kepadanya, Tuhan memanggil mereka dan Tuhan memeluk mereka dan memberkati mereka. Bahkan tatkala mereka sedang kesulitan makanan untuk memberi makan 5.000 orang lebih, maka dikatakan ada seorang anak membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Dan itu dibawa kepada Tuhan dan akhirnya didoakan, diberkati, dan bisa dimakan oleh 5.000 orang lebih laki-laki saat itu. Jadi sekali lagi, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Yang kedua, jangan sia-siakan setiap kesempatan kecil yang datang. Seringkali kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita karena kita anggap itu hal yang kecil. Tuhan mau kesempatan kecil pun kita lakukan dengan bertanggung jawab, dengan setia di hadapan Tuhan. Karena kesempatan itu tidak akan datang untuk yang kedua kali. Oleh sebab itu kita lakukan dengan bertanggung jawab dan dengan setia di hadapan Tuhan. Ibrani 13 ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Di masa pandemi ini, banyak kesempatan Tuhan kirim kepada kita untuk kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Mari kita lakukan dengan setia hal-hal kecil seperti ini, kesempatan kecil seperti ini, sehingga kita boleh menerima perkara-perkara besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Lalu hal yang ketiga, jangan sia-siakan tugas kecil yang dipercayakan kepada kita. Banyak tugas yang dipercayakan kepada kita, baik di kantor, di gereja. Mari kita lakukan dengan setia, walaupun itu hal yang kecil. Untuk menyambut tamu, untuk mengambil kolektan dan lain-lain, untuk besuk dan lain sebagainya. Kelihatannya perkara kecil, tapi kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan akan menganugerahkan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat 20 dan 23 diceritakan di sana bahwa ada orang diberikan talenta, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Dan yang melakukan dengan setia, maka di sana dikatakan, sabaslah hambaku yang setia, karena kamu telah memikul tanggung jawab yang besar yang diberikan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita lakukan perkara-perkara kecil yang datang dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan perkara-perkara atau tugas yang kecil yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya percaya pada akhirnya perkara-perkara yang besar
akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Selamat melakukan perkara-perkara kecil di hadapan Tuhan dengan setia, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.